Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita kembali diberi kekuatan oleh Allah, diberi taufik untuk bersama-sama melaksanakan sebuah amal soleh, yaitu kita berusaha untuk mempelajari firman-firman Allah di dalam Al-Quran. Maka kita berharap yang pertama, semoga usaha kita ini membuahkan ilmu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Begitu pula kita berharap semoga kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami segala apa yang akan kita pelajari bersama. Dan terakhir, semoga pula kita diberi kemudahan oleh Allah untuk mengamalkan serta mendakwahkannya kepada orang lain. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pengajian tentang tafsir surat-surat pendek di juz 30. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tafsir surat At-Takatsur. Nah, yang intinya di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan tentang keadaan manusia, sekaligus itu menjadi teguran untuk manusia bahwa kebanyakan manusia itu lalai, tertipu dengan dunia, sehingga kebanyakan manusia itu bersungguh-sungguh untuk menumpuk-numpuk kesenangan dunia sehingga lupa dari amal soleh. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini yaitu tafsir surat Al-Qari'ah. Tafsir surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah adalah salah satu nama hari kiamat. Nah, jadi hari kiamat itu memiliki berbagai nama. Yang paling masyhur disebut dengan Al-Qiyamah. Nah, hari kiamat. Ada pula nama yang lain seperti disebutkan dalam surat ini, yaitu dia dinamakan dengan surat Al-Qari'ah. Hari kiamat disebut sebagai hari Qari'ah, hari yang mengagetkan, hari yang membuat hari yang datang secara tiba-tiba sehingga membuat semua orang itu kaget dan tercengang. Begitu pula disebut dengan Al-Haqqah atau disebut pula dengan Al-Ghasyiyah, dan demikian seterusnya. Hari kiamat memiliki nama-nama yang sangat banyak, dan semua nama itu menjelaskan kengerian yang ada pada hari kiamat. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qari'ah, ayat yang pertama Allah berfirman, Al-Qari'ah, hari kiamat. Nah, diterangkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bahwa Al-Qari'ah itu diambil dari kata qara'a, yang mana qara'a itu artinya datang tiba-tiba dan membuat takut. Nah, qara'a, membuat takut, membuat kaget. Wal murad, makna al-qari'ah itu adalah allati taqra'u al-quluba wa tufzi'uha, sesuatu yang menakutkan dan mengagetkan hati. Wa dzalika 'inda an-nafkhi fis-sur, dan maksudnya adalah ketika ditiupnya sangkakala. Jadi kenapa disebut sebagai hari yang mengagetkan dan hari menakutkan? Karena ketika ditiup sangkakala oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah, maka tiba-tiba saja terjadi hari kiamat.
tiba-tiba saja alam semesta ini hancur, maka seluruh makhluk itu merasa kaget. Dan selain itu seluruh makhluk merasa takut. Hal ini seperti yang Allah firmankan pula dalam surat An-Naml ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma yunfakhu fis-sur." Dan ingatlah pada hari ditiup sangkakala. Fa fazi'a man fis samawati wa man fil ard. Maka seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan seluruh makhluk yang ada di bumi fazi'a, merasa takut, merasa kaget, takut. Illa man syaa Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah. Kecuali makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah, mereka tidak akan merasa takut, mereka tidak merasa kaget. Wa kullun atauhu dakhirin, dan semua makhluk akan menghadap kepada Allah dalam keadaan dakhirin, dalam keadaan merendahkan dirinya, dalam keadaan menunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itulah sebab kenapa hari kiamat dinamakan sebagai qari'ah, sebagai hari yang mengagetkan dan menakutkan. Karena selain kejadian yang mengerikan pada hari kiamat itu mengagetkan indera pendengaran manusia, telinga manusia itu merasa kaget, tiba-tiba terdengar suara yang begitu kencang dan begitu mengerikan. Dan kemudian rasa kaget itu, rasa takut itu pun masuk ke dalam hati. Nah, dari suara yang terdengar oleh telinga dan suara itu mengerikan, akhirnya hati pun menjadi merasa takut dan merasa kaget pula. Nah, dan tentunya kengerian pada hari kiamat adalah kengerian yang tidak ada tandingannya. Huru hara pada hari kiamat adalah huru hara yang tidak ada duanya. Maka ini mengingatkan kita agar kita betul-betul menjadi hamba yang berhati-hati di dunia ini. Nah, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin. Nah, kemudian ayat yang kedua Allah berfirman, mal qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Ayat ketiga Allah berfirman, wa ma adraka mal qari'ah. Dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Jadi Allah mengulang-ulang sampai 3 kali. Nah, al-qari'ah ayat pertama, kedua dan ketiga. Semuanya Allah sebutkan dalam 3 ayat itu. Di situ Allah sebutkan hari kiamat. Allah ulang-ulang sampai 3 kali sebagai tanbih, sebagai peringatan, sebagai peringatan keras bagi umat manusia, sehingga manusia itu diharapkan untuk ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Utsaimin bahwa ayat yang kedua, mal qari'ah, apakah hari kiamat itu? Huna istifhamun. Redaksinya adalah redaksi pertanyaan bimakna ta'dhim wa tafkhim, tapi makna dan maksudnya adalah untuk menjelaskan begitu besarnya, begitu dahsyatnya kengerian dan huru-hara pada hari kiamat. Naam. Jadi maksud dan tujuan Allah mengulang-ulang penyebutan hari kiamat sampai 2 kali bahkan 3 kali itu untuk memberikan isyarat, untuk menjelaskan bahwa hari kiamat itu betul-betul mengerikan. Maka jangan sampai kalian lupa. Naam. Itu seperti yang sering terjadi juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Naam. Dalam kehidupan sehari-hari kita, ketika kita ingin menyampaikan informasi yang sangat penting, yang semua orang harus mendengar dan memahami dengan baik, itu seringkali informasi tersebut kita ulang-ulang. Naam, biar tidak ada yang sampai tidak mendengar informasi tersebut. Nah, misalnya pengumuman. Kita berada di tempat umum, kita ingin menyampaikan pengumuman kepada seluruh kaum muslimin misalnya. Jika pengumuman itu adalah hal yang biasa, maka cukup 1 kali, yang dengar alhamdulillah, tidak dengar tidak apa-apa, kan begitu. Tapi jika pengumuman yang disampaikan adalah hal yang sangat penting, maka akan diulang 2 kali, bahkan diulang 3 kali. Apa harapannya? Agar semua orang mendengar dan memahami dengan baik pengumuman tersebut. Nah, begitu pula dengan yang Allah lakukan pada awal-awal surat Al-Qari'ah ini. Jadi Allah menyebutkan sampai 3 kali. Ayat yang pertama sebagai pengenalan hari kiamat. Naam.
Kemudian ayat yang kedua, apakah hari kiamat itu? Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, tapi pertanyaan yang disebutkan oleh Allah dalam rangka untuk menjelaskan begitu besar dan dahsyatnya hari kiamat. Bahkan Allah bertanya di ayat yang ketiga, wa ma adraka mal qari'ah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Kata Syekh Utsaimin, hadza ziyadatun fit takhfim wa ta'dhim wa tahwil. Pertanyaan ini diulang lagi pada ayat yang ketiga sebagai penekanan, sebagai tambahan penjelasan tentang ngerinya huru-hara hari kiamat. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seperti apa sebenarnya huru-hara hari kiamat. Sengeri apa sebenarnya hari kiamat itu sampai Allah menyebutkan sebanyak 3 kali dalam 3 ayat yang berurut-urutan. Dan semuanya ada di awal surat ini. Naam. Allah berfirman dalam ayat yang keempat, yauma yakunun nas kal farashil mabthuth. Naam. Hari itu adalah hari di mana manusia beterbangan. Kal farashil mabthuth, seperti laron yang beterbangan. Hari itu, yakni hari kiamat, adalah hari di mana manusia itu seperti laron yang beterbangan. Beterbangan bagaimana maksudnya? Kata Syekh Utsaimin, kal farashil mabthuth yauma yakhrujuna min kuburihim. Seperti laron-laron yang beterbangan ketika manusia itu dibangkitkan dari kuburannya masing-masing. Bagaimana maksudnya? Kata beliau selanjutnya dalam keterangan ayat ini, kita perhatikan bahwa laron itu, naam, adalah hewan yang selalu berkumpul mendatangi sumber cahaya. Naam, baik itu lampu, ataukah api, ataukah lilin, dan seterusnya. Laron adalah hewan-hewan kecil yang selalu berkumpul mengelilingi dan mendatangi sumber cahaya. Lah, laron itu kalau sudah berkumpul, maka yang terjadi adalah mereka itu tarakum. Mereka itu akan saling bertabrakan, saling bertumpukan. Naam. Yang masih bisa terbang semuanya kadang-kadang bertabrakan. Naam. Yang sudah tidak bisa terbang karena sayapnya lepas. Naam. Maka mereka pun di atas tanah mereka akan bertumpuk-tumpukan karena saking banyaknya. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin, laron itu baik yang masih terbang maupun yang sudah tidak bisa terbang, mereka bergerak menuju arah yang tidak tentu, tidak pasti. Mereka asal bergerak saja. Yang bisa terbang yang penting ada cahaya, mereka datangi. Tidak peduli itu cahaya yang bisa membahayakan mereka atau bukan. Yang penting itu cahaya, mereka akan berkumpul di sana. Apalagi yang sudah tidak bisa terbang, hanya berjalan ke sana kemari, tidak tentu arah. Nah, kemudian yang ketiga, laron itu bingung. Laron itu tidak pasti hidupnya. Karena dia baru keluar sebentar, habis itu terbang sebentar, lalu sudah lepas sayap-sayapnya. Setelah itu mereka ada di tanah. Naam, sebentar lagi mereka akan mati. Hidupnya tidak lama. Kemudian yang terakhir, laron itu hewan yang lemah, bukan hewan yang kuat. Dia hewan yang hidupnya sebentar, kemudian hewan yang bisa dimakan oleh binatang yang lainnya. Lah, demikianlah gambaran umat manusia ketika keluar dari kuburnya masing-masing pada hari kebangkitan. Allah katakan seperti laron yang beterbangan. Kata Syekh Utsaimin, kenapa disebutkan atau dijelaskan bahwa manusia ketika hari kebangkitan dari kubur seperti laron? Miripnya di mana? Kata Syekh Utsaimin, fi dha'fihi, dalam sifat lemahnya. Laron itu hewan lemah, lah begitu pula manusia ketika keluar dari dalam kubur dalam keadaan lemah. Tidak ada ketika itu status raja, tidak ada status nasab yang terhormat, tidak ada status orang kaya, tidak ada status seterusnya. Naam, semuanya dalam keadaan lemah, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kemudian semuanya itu bingung, dalam keadaan bingung, tidak tahu dan harus berjalan kemana. Tiba-tiba semua orang dibangkitkan oleh Allah, baik yang di dalam kubur dibangkitkan oleh Allah, dihidupkan, dikeluarkan lagi dari kuburnya, maupun yang dulu matinya misalnya karena kecelakaan,
kemudian tubuhnya hancur. Allah kembali mengumpulkan dan menyusun tubuh itu dan dibangkitkan kembali. Ataupun mungkin orang yang dulu matinya karena dimakan oleh hewan, begitu pula Allah pun akan membangkitkan mereka semuanya. Lah, ketika semua manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dibangkitkan itu keadaan bumi sudah tidak sama dengan keadaan sebelum mereka mati. Naam, karena mereka dibangkitkan setelah terjadi hari kiamat, setelah semua semesta ini hancur kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Setelah Allah menyediakan padang mahsyar, tiba-tiba mereka dibangkitkan oleh Allah. Bagaimana tidak bingung? Ketika dibangkitkan semua orang tiba-tiba hidup lagi. Ketika dibangkitkan tiba-tiba keadaan dunia sudah tidak sama dengan dunia yang dulu mereka tempati. Bingung, seperti laron yang bingung terbang ke sana kemari. Wa tarakumihi, begitu pula numpuk-numpuk dan bertabrak-tabrakan, berdesak-desakan. Begitulah laron. Nah, mendekati sumber cahaya, menumpuk-numpuk, bertabrakan, berdesakan. Nah, begitulah manusia nanti pada hari kebangkitan. Naam, saking banyaknya semuanya berhimpitan. Naam. Wa sayrihi ila ghairi hudan, dan berjalan tanpa arah sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menentukan perhitungan amal di antara mereka. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin kemudian di sini mengajak kita untuk mentafakuri, mentadaburi keadaan pada hari kiamat itu. Nah, kita harus sering-sering mengingat hal seperti ini agar kita tidak tertipu oleh dunia. Kita ingat bahwa begitulah keadaan semua manusia nanti pada hari kiamat. Dibangkitkan oleh Allah dalam satu keadaan yang sama, tidak bisa dibedakan satu dengan yang lainnya. Maksudnya tidak bisa dibedakan dari sisi hartanya, dari sisi nasabnya dan seterusnya, semuanya sama. Nah, dibangkitkan oleh Allah dan semuanya akan dihitung amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mengingatkan bahwa kita tidak boleh terlalu sombong dengan dunia, kita tidak boleh terlalu fokus mengejar dunia. Betul bahwa kita harus berusaha memberi kecukupan kepada diri kita dan orang-orang yang kita tanggung, yang kita nafkahi. Namun jika sudah dirasa cukup maka sudah. Nah, tidak perlu menambah, tidak perlu menumpuk-numpuk seperti yang kita bahas pada surat At-Takatsur di kesempatan yang lalu. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kelima. Allah melanjutkan keterangan tentang hari kiamat. Setelah tadi Allah mengatakan pada hari kiamat itu manusia seperti laron yang berterbangan. Kemudian Allah berfirman pada ayat yang kelima, wa takunul jibal kal'ihnil manfush, dan pada hari kiamat itu gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan. Masya Allah. Naam. Kata Syekh Utsaimin, kata al-ihn yang disebutkan dalam ayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Apa arti al-ihn di situ? Sebagian ulama mengatakan ihn artinya adalah suf. Suf itu berarti bulu. Bulu hewan, bulu binatang. Misalnya bulu domba. Itulah yang disebut dengan ihn. Ada pendapat yang lain mengatakan al-qutan. Naam. Ihn itu artinya adalah al-qutan, yaitu kapas. Naam. Tapi para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ihan ini diartikan sebagai bulu domba misalnya, ataupun diartikan dengan kapas, tetap saja dua benda itu adalah benda yang mudah terbang oleh angin, benda yang ringan dan mudah tertiup angin berterbangan tidak tentu arah. Nah, jadi maknanya sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan gunung yang saat ini kita lihat menjulang tinggi, kokoh, keras. Naam. Pada hari kiamat itu seperti kapas yang berterbangan, ditiup angin sedikit langsung terbang. Ditiup angin sedikit langsung terlepas dari tempatnya. Dan namanya kapas yang berterbangan, maka berterbangan dalam keadaan tidak tentu arah, menabrak ini, menabrak itu, jatuh di sini, jatuh di sana. Waliyadzubillahi min dzalik. Itu gunung. Naam.
bukan benda kecil, itu gunung yang begitu besar berterbangan pada hari kiamat. Allah gambarkan seperti kapas yang berterbangan, seperti itulah berterbangan ke semua arah, menabrak segala-galanya, jatuh di mana-mana. Maka tidak mungkin ada orang yang bisa lari pada hari kiamat, tidak mungkin. Nah, maka kita harus berusaha menyelamatkan kita sejak sekarang dengan cara mengerjakan amal-amal soleh. Nah, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma man thaqulat mawazinuh," maka adapun orang-orang yang timbangannya berat, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang memuaskan. Nah, kemudian ayat yang ke-8 dan ke-9 Allah berfirman, wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah, adalah neraka hawiyah. Nah, maka dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa manusia itu nanti ada dua kelompok. Kelompok pertama, orang-orang yang amal solehnya banyak sehingga ketika ditimbang itu berat. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berbahagia. Naam, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditimbang amalnya berat, yang amal solehnya lebih banyak amal soleh daripada amal buruknya, maka Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memasukkan mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Diterangkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Seperti biasa Syekh Utsaimin itu menerangkan sebuah ayat, seringkali beliau mulai menerangkan dari sisi bahasa terlebih dahulu. Ditinjau dari sisi bahasa, kemudian baru nanti dari sisi syar'inya. Nah, maka kata beliau, ayat ke-7 ketika Allah mengatakan tempat kembalinya orang-orang yang beramal soleh, mereka itu akan berada dalam 'isyah radiyah, dalam kehidupan yang memuaskan, kehidupan yang menyenangkan. Nah, kata beliau 'isyah itu wazannya adalah fi'lah. 'Isyah itu wazannya adalah fi'lah. Yang mana fi'lah itu adalah masdar hay'ah yang menjelaskan tentang keadaan. Bukan menjelaskan sebuah pekerjaan, tapi menjelaskan sebuah keadaan. Naam. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, makna ayat ini adalah bahwa orang-orang yang amal solehnya itu banyak, mereka berada dalam keadaan, berada dalam kehidupan, berada dalam suasana yang radiyah, yang memuaskan. Itulah suasana surga yang akan mereka dapatkan. Lalu Syekh Utsaimin menjelaskan dari sisi syar'i atau penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini adalah annaha 'isyatun thayyibatun laisa fiha nakad. Kehidupan mereka di dalam surga itu adalah kehidupan yang menyenangkan. Dalam kehidupan itu tidak ada hal yang sulit, tidak ada kesulitan. Masya Allah, itulah surga para jamaah. Naam, dunia yang begitu memfitnah kita, dunia yang begitu menggoda bagi kita ini masih sangat-sangat banyak kesulitannya. Bahkan seringkali lebih banyak kesulitan daripada kemudahannya, kecuali jika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh sederhana, kita mau minum saja ada kesulitannya. Nah, kita harus berjalan. Kalau kita berada di rumah harus berjalan ke tempat kita meletakkan minum. Harus menuang, harus mengambil gelas, kemudian baru kita minum. Nah, di dalam surga tidak demikian, tidak ada kesulitan seperti itu. Kita ingin minum, secara langsung dihidangkan, secara langsung diantarkan minuman itu oleh pelayan-pelayan yang ada di dalam surga. Kalau kita minum dengan botol, misalnya minum dari air mineral dalam kemasan botol misalnya, kita harus membuka segel botol tersebut. Kadang-kadang sulit dibuka, kan begitu? Kadang-kadang kita mau membuka tapi tidak bisa terbuka, padahal sudah sangat haus. Nah, bisa jadi tidak terbuka karena tangan kita licin atau karena memang segelnya terlalu kuat. Itulah kesulitan-kesulitan di dunia. Nah, di akhirat tidak demikian. Belum lagi kesulitan
yang sangat banyak, tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Tapi kehidupan di surga bagi hamba-hamba yang soleh adalah kehidupan yang tidak ada kesulitan di sana sama sekali. Walaysa fiha sohb, tidak ada pula suara-suara yang mengganggu pendengaran di surga itu. Masya Allah. Di dunia ini kita mau tinggal di tempat manapun, tetap ada suara-suara yang mengganggu. Suara itu bisa datang dari sesama manusia, karena ada tetangga yang berisik, ada tetangga yang sukanya menyetel musik dengan suara yang sangat kencang. Suara mengganggu itu bisa dari alat-alat. Karena di dekat rumah kita sedang ada proyek, kita terganggu dengan suara alat-alat beratnya. Suara itu bisa dari hewan-hewan. Misalnya kita tinggal di rumah yang di sekitar situ banyak orang yang memelihara anjing. Kita terganggu dengan suara anjing tersebut misalnya. Suara itu bisa datang dari mana saja. Tapi kalau di surga, laisa fiha sohab, tidak ada suara teriakan atau suara yang mengganggu pendengaran kita. Keadaannya sangat tenang, Masya Allah. Laisa fiha nasab, tidak ada pula keletihan. Tidak ada namanya orang letih, orang capek di sana. Di dunia semuanya melelahkan. Apa yang tidak melelahkan di dunia? Makan saja melelahkan. Makan itu enak. Tapi kalau kebanyakan capek mulut kita. Capek perut kita, bahkan seringkali sampai sakit. Tidur saja melelahkan di dunia itu. Kita tidur sesuai porsi enak. Badan istirahat menjadi segar, sehat. Tapi kalau terlalu banyak tidur, capek, sakit badannya. Dan seterusnya. Tidak ada yang tidak melelahkan di dunia ini. Semuanya melelahkan. Kamilatun min kulli wajhin. Kehidupan bahagia yang sempurna dari segala sisinya. Itulah keterangan Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Menjelaskan bagaimana kesudahan, bagaimana balasan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal saleh. Maka seharusnya kita merasa termotivasi untuk mengejar dan menjadi hamba yang seperti itu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Di dunia ini kita beramal soleh. Tujuan kita di dunia adalah mengerjakan amal soleh, mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari dunia, cari dunia silahkan. Tapi waktunya beribadah, kita harus beribadah. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta kita. Jangan sampai kita diperdaya oleh kesibukan duniawi kita sehingga kita lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah menerangkan wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang timbangan kebaikannya itu ringan. Setelah ditimbang dan dibandingkan, amal soleh dan amal keburukannya ternyata lebih berat amal buruknya. Amal solehnya itu sedikit. Maka ayat ini mencakup semua jenis manusia. Kata Syekh Utsaimin, bisa jadi orang yang amal buruknya lebih banyak itu adalah al-kafirul ladzi laisa lahu ayyu hasanah. Mungkin karena dia itu memang orang kafir yang tidak punya amal soleh. Karena orang kafir ketika mengerjakan kebaikan itu tidak bernilai ibadah. Itulah sangat meruginya orang kafir. Orang kafir itu mau baik seperti apapun, baik dia melakukan ketaatan dengan hartanya, dia membantu orang, dia menafkahi orang, dia membangun sekolah, membangun masjid, tetap itu bukan ibadah. Karena orang kafir tidak sah ibadahnya. Betul itu adalah kebaikan dan bantuan kepada sesama manusia, tapi itu tidak bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun orang kafir melakukan kebaikan dengan fisiknya, dia membantu dengan kekuatan fisiknya misalnya, dan seterusnya, semua itu tidak bernilai ibadah bagi orang kafir. Maka kata Syekh Utsaimin, ayat ini pertama mencakup orang kafir yang jelas-jelas tidak bernilai ibadah, semua kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini, sehingga amal keburukannya yang lebih berat ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang kedua, au annahu muslim, atau bisa jadi dia adalah orang muslim dan muslimah, lakinnahu musrifun ala nafsihi, tapi dia itu melampaui batas, wa sayyi'atuhu aktsar, sehingga dosa-dosanya lebih banyak dari amal-amal kebaikannya. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi ini bukan hanya mencakup orang kafir para jamaah, sehingga kita tenang-tenang saja.
Oh, ayat ini tuh menceritakan ancaman bagi orang kafir. Saya sudah muslim, alhamdulillah, pasti nggak termasuk di sini. Tidak demikian. Kata Syekh Utsaimin, ini mencakup orang muslim juga. Orang muslim yang sukanya mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa. Tidak peduli dosa kecil ataupun dosa besar, yang penting dia pengen maka dia kerjakan. Waliyadzubillahi min dzalik. Maka semuanya bisa masuk ke sini para jamaah. Waliyadzubillah. Maka kita harus berhati-hati menjauhi perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian Allah mengatakan orang yang seperti tadi, yang amal buruknya lebih banyak dari amal solehnya, apa yang akan terjadi dengan mereka? Fa ummuhu hawiyah. Naam. Dalam Quran terjemah bahasa Indonesia artinya adalah maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Naam. Tapi kata Syekh Utsaimin, para ahli tafsir itu berselisih pendapat. Naam, berbeda-beda ketika menjelaskan ayat ini. Pendapat pertama kata beliau, dalam ayat ini artinya adalah tujuan. Naam. Jadi makna ayat ini, adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itu sebenarnya sedang menuju kepada hawiyah, menuju kepada neraka hawiyah. Naam, hawiyah itu salah satu nama neraka. Naam. Itu pendapat yang pertama. Artinya adalah tujuan, maksud. Naam. Orang-orang yang mengerjakan amal keburukan itu tujuan dan akhir kehidupannya adalah menuju neraka hawiyah. Nah, ada pendapat yang kedua, innal murada bil ummi huna ummud dimagh. Menurut sebagian ahli tafsir, di sini artinya adalah otak, artinya adalah kepala. Nah, artinya adalah kepala. Maksudnya bagaimana? Wal maknanya adalah annahu yulqa finnar ala ummi ra'sih. Orang-orang ahli neraka itu nanti dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan terbalik. Jadi kepalanya dulu yang sampai ke dasar neraka. Yang membentur dasar neraka itu adalah kepalanya terlebih dahulu. Waliyadzubillahi min dzalik. Jadi bukan diletakkan pelan-pelan satu-satu begitu, tidak. Dilemparkan mereka itu. Dilemparkan ke dalam neraka yang sangat dalam sekali, dalam keadaan terjungkir, kepalanya duluan nanti yang akan mentok di dasar neraka. Waliyadzubillahi min dzalik. Ada orang jatuh terjungkir itu baru jatuh dari meja saja sudah sakit. Naam. Jatuh dari motor saja sudah sakit kalau jatuhnya terjungkir. Naam. Ini jatuhnya ke dalam neraka yang sangat dalam sekali. Naam, sangat-sangat dalam sekali. Pasti dia akan jatuh sekencang-kencangnya. Dan yang terlebih dahulu membentur dasar neraka adalah kepalanya. Waliyadzubillah min dzalik. Dan kata Syekh Utsaimin, dua pendapat ini bisa dikompromikan. Naam, dua pendapat ini bisa dikompromikan bahwa orang-orang yang lebih banyak dosa daripada amal solehnya itu akan dilemparkan oleh Allah ke dalam tempat kembali mereka, yaitu ke dalam api neraka, dan keadaan mereka ketika dilemparkan itu adalah terjungkir balik. Nah, kepalanya di bawah. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu mengerikan. Nah, keadaan orang-orang yang dilemparkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman setelah itu pada ayat ke-10, "Na'am, wa ma adraka ma hiya?" Tahukah kamu apakah itu neraka hawiyah tadi? Tahukah kamu apakah hawiyah yang menjadi tempat kembalinya orang-orang yang sedikit amal solehnya tadi? Ini sama seperti ayat yang di depan. Nah, Allah menyebutkan pertanyaan bukan minta untuk dijawab, tapi Allah menyebutkan pertanyaan untuk menerangkan, menjelaskan bahwa ini hal yang sangat mengerikan, hal yang sangat dahsyat, sangat besar. Nah, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Nah, Allah berfirman di akhir ayat, narun hamiyatun, yaitu neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala. Dilihat dari segi bahasa, hamiyah itu artinya yang menghapus, yang menghilangkan. Berarti neraka jahanam itu neraka yang akan menghilangkan, memusnahkan semua apa yang dimasukkan ke dalamnya. Waliyadzubillahi min dzalik. Tapi masalahnya mereka
ketika sudah hangus, sudah terbakar oleh api neraka, bukan selesai urusannya, tapi dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sempurna lagi fisiknya agar bisa dibakar lagi oleh api neraka. Nanti kalau sudah gosong, kembali lagi kembali lagi dibuat kulitnya seperti semula biar dia bisa merasakan siksa yang Allah berikan kepada mereka di dalam neraka jahanam. Naam. Waliyadzubillahi min dzalik. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya. Naam. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka itu sudah matang, sudah gosong dibakar oleh api neraka, akan kami ganti kulit mereka itu dengan kulit yang baru lagi. Nah, untuk apa? Liyadzuqul azab, agar mereka merasakan siksanya Allah. Karena indera perasa kita adalah kulit. Nah, kalau dibakar kemudian kulitnya sudah gosong, sudah hilang, dan terus seperti itu di dalam neraka, berarti tidak bisa merasakan siksa. Agar mereka tetap bisa merasakan siksa, Allah kembalikan kulit mereka seperti semula setelah gosong, sehingga mereka terus bisa merasakan siksa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Belum lagi diterangkan dalam hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda menggambarkan seberapa panaskah api neraka jahanam itu. Beliau bersabda, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Beliau mengatakan api yang kalian miliki di dunia ini, api dunia ini itu adalah 1 dari 70 bagian, 1 dari 70 bagian api neraka jahanam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, in kanat laka fiyatan. Seandainya neraka jahanam itu panasnya seperti api di dunia saja, itu sudah cukup untuk menyiksa orang-orang yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke situ. Betul demikian para jamaah. Para sahabat mengatakan kalau jahanam itu panasnya seperti api di dunia saja itu sudah cukup. Sudah cukup mengerikan untuk menyiksa orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Tapi kata beliau, fuddilat alaihinna bitis'atin wa sittina juz'a. Neraka jahanam itu panasnya 69 lebih panas, 69 kali lipat lebih panas daripada neraka di dunia. Kulluhunna mithlu harriha. Setiap kelipatan itu panasnya seperti panas yang ada di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita tahu api di dunia itu panasnya bervariasi. Kalau api kecil misalnya lilin misalnya, dia panas tapi sedikit. Api dari kayu dia lebih panas karena nyalanya lebih besar. Setiap api itu menyala lebih besar, maka dia lebih panas. Bahkan seringkali terasa hawa panasnya itu dari jarak sekian meter begitu. Kalau ada orang membuat api unggun, atau mungkin ada pohon yang terbakar, atau ada orang membakar tumpukan daun-daunan di ladang misalnya, itu sampai begitu besar apinya dan terasa hawa panasnya dari sekian meter jaraknya. Neraka jahanam itu 69 kali lebih panas dari api yang terpanas di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, begitu Allah Subhanahu wa taala menerangkan kengerian hari kiamat, kengerian neraka jahanam, agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, dengan membaca ayat-ayat ini, ketika Allah mengatakan orang-orang yang berat timbangan kebaikannya berada dalam kehidupan yang memuaskan, orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya berada dalam kehidupan yang berada di neraka hawiyah. Ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan bahwa pada hari kiamat itu betul-betul ada penimbangan amal. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah harus mengimani bahwa pada hari kiamat itu betul-betul ada timbangan yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amal soleh dan amal keburukan. Betul-betul ada makhluk yang diciptakan oleh Allah,
tapi tentunya dengan bentuk yang sangat besar sekali. Fungsinya untuk menimbang wazan. Nah, mizan namanya adalah mizan. Apa bukti bahwa timbangan itu betul-betul ada pada hari kiamat? Buktinya ayat yang kita baca barusan. Allah mengatakan ada orang yang ketika ditimbang amalnya lebih berat amal baiknya. Ada orang yang ketika ditimbang amal-amalnya ternyata lebih buruk amal buruknya. Berarti betul-betul ada timbangan yang diciptakan oleh Allah dan disiapkan oleh Allah pada hari kiamat untuk menimbang amal-amal seluruh umat manusia. Nah, timbangannya begitu, ada 2 daun timbangannya, tapi tentunya kita tidak bisa membayangkan dan tidak boleh membayangkan, tidak seperti timbangan yang ada di dunia. Hanya saja disebutkan dalam athar, dalam dalil-dalil itu betul-betul memiliki 2 daun timbangan untuk menimbang amal soleh dan amal keburukan. Nah, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Hakim, Rasulullah menjelaskan dan menggambarkan bagaimana wujudnya timbangan tersebut. Beliau mengatakan yudha'ul mizanu yaumal qiyamah. Pada hari kiamat akan diletakkan timbangan oleh Allah. Falau wuzina fihi samawati wal ardu la wasi'aha. Seandainya timbangan itu dipakai untuk menimbang langit-langit dan bumi, itu akan cukup. Masya Allah. Timbangan yang sangat-sangat besar. Kalau langit-langit 7 lapis itu, Masya Allah, semuanya dimasukkan ke situ, ditimbang di situ. Tambah lagi dunia ditimbang di situ, itu akan muat, akan cukup untuk menimbang langit-langit dan bumi. Itu salah satu hadis yang menerangkan sifat atau ciri-ciri mizan, ciri-ciri timbangan amal soleh dan amal buruk pada hari kiamat nanti. Sekali lagi kita tidak boleh membayangkan, apalagi sampai memastikan begitu ya. Berarti bentuknya begini, tidak boleh karena itu adalah hal gaib. Tapi walaupun kita tidak bisa membayangkan, kita wajib beriman tentang adanya penimbangan amal pada hari kiamat dan Allah betul-betul menggunakan timbangan. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, hal itu dilakukan oleh Allah bukan karena Allah tidak tahu. Jadi jangan sampai ada yang mengira kalau Allah membutuhkan timbangan, membutuhkan alat untuk menentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka, berarti Allah itu ada sisi tidak tahunya begitu. Berarti Allah itu ilmunya tidak sempurna. Kenapa ilmunya tidak sempurna? Buktinya Allah membutuhkan alat untuk menentukan mana orang yang amal solehnya lebih banyak sehingga masuk surga, mana orang yang amal buruknya lebih banyak sehingga masuk neraka. Tidak demikian waliyadzubillah, sama sekali tidak. Justru sebaliknya, Allah itu sudah tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Bahkan Allah sudah menakdirkan siapa ahli surga, siapa ahli neraka, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tahu siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Lalu untuk apa timbangan tersebut? Jawabannya wallahu a'lam, timbangan itu diadakan oleh Allah untuk memperlihatkan kepada masing-masing manusia bahwa Allah itu maha adil. Bahwa Allah itu tidak mendolimi mereka. Karena manusia itu sangat mudah lupa. Manusia itu sangat cepat lupa. Kalau Allah tidak mengadakan penimbangan amal, kemudian tiba-tiba dalam ketika hari kebangkitan langsung saja dibangkitkan langsung si A surga, si B neraka misalnya, tanpa ditimbang amalnya. Apa yang terjadi setelah itu? Akan ada orang yang merasa terdolimi. Loh, saya kenapa masuk neraka? Begitu. Saya perasaan dulu beramal soleh ini, beramal soleh itu, kok tiba-tiba dilemparkan ke neraka? Kenapa dia protes? Karena dia lupa. Lupa kalau ternyata amal yang dia kerjakan dulu itu misalnya tidak ikhlas. Dia riya, dia pamer. Misalnya amal soleh yang dia kerjakan dulu ternyata tidak sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Dia lupa. Dia merasa sudah menjadi orang yang baik sehingga merasa terdolimi ketika dilemparkan ke dalam api neraka. Agar manusia tidak protes seperti itu, maka Allah ingatkan, Allah perlihatkan kepada mereka langsung. Ini amal solehnya ditimbang, ini amal buruknya ditimbang. Mana lebih berat, kan begitu. Kalau sudah dilihat secara langsung oleh manusia bagaimana penimbangan amal mereka, mereka akan menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa taala. Si A ke surga, misalnya si B ke neraka. Oleh karena
Itulah disebutkan dalam ayat dan hadis misalnya. Ketika ahli neraka itu berteriak-teriak di dalam api neraka, teriakan mereka itu bukan teriakan protes begitu ya, bukan teriakan protes dan merasa diperlakukan secara tidak adil, bukan. Mereka tuh sudah tahu ketika dimasukkan neraka memang mereka layak untuk masuk neraka. Mereka tahu, sudah melihat bagaimana penimbangan amal mereka sehingga mereka mengakui bahwa mereka itu layak dilemparkan ke dalam api neraka. Lalu mengapa teriak-teriak mereka di dalam neraka? Pertama karena kesakitan. Naam. Waliyadzubillah. Kedua teriak-teriak untuk minta diringankan siksanya. Minta untuk diampuni dosanya, minta diringankan siksanya, tapi Allah tidak memberi itu. Ketiga mereka minta diberi kesempatan walaupun hanya sekejap untuk mengerjakan amal soleh. Harapan mereka dengan amal soleh ini mereka akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi karena itu sudah berada di dalam neraka, sudah paripurna semuanya. Naam, maka semua itu tidak bermanfaat lagi, waliyadzubillahi min dzalik. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adapun terkait dengan jumlah timbangan yang akan digunakan untuk menimbang amal pada hari kiamat, maka para ulama berselisih pendapat. Naam, ada yang mengatakan jumlahnya adalah satu timbangan yang digunakan untuk menimbang amal seluruh makhluk, seluruh umat manusia. Naam. Ada lagi yang mengatakan bahwa timbangannya itu banyak, lebih dari satu. Masing-masing memiliki timbangan. Setiap orang memiliki timbangan masing-masing. Bahkan ada yang mengatakan timbangan itu banyak sesuai dengan jumlah amal solehnya. Ada timbangan solat, ada timbangan zakat, dan seterusnya. Nah, kenapa terjadi perselisihan pendapat seperti ini? Karena memang ayat maupun hadis yang menerangkan tentang mizan, tentang timbangan amal, itu kadang-kadang menggunakan redaksi tunggal, mizan begitu, artinya timbangan. Nah, kadang-kadang menggunakan redaksi jamak seperti ayat yang kita baca sekarang. Fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat apanya? Mawazin. Mawazin itu jamak. Orang-orang yang berat timbangan-timbangan amal kebaikannya. Itu Allah menggunakan redaksi jamak, timbangan-timbangan. Maka para ulama berselisih pendapat. Ini timbangannya satu untuk seluruh makhluk atau banyak jumlahnya. Wallahu a'lam bishawab, kata Syekh Utsaimin dalam tafsir beliau, wal adhar, yang lebih nampak, yang lebih mendekati kebenaran adalah annahu mizanun wahid. Timbangannya itu hanya satu saja. Allah hanya menciptakan satu timbangan amal pada hari kiamat, lakinnahu jumi'a bi'tibaril mauzun. Hanya saja disebutkan dalam beberapa ayat dan beberapa hadis dengan redaksi jamak karena menyesuaikan dengan amal yang ditimbang di situ. Nah, karena yang ditimbang di situ adalah amal soleh, amal buruk begitu kan. Amal soleh ada berupa solat, ada berupa zakat, ada silaturahim, ada bersedekah, ada menjaga lisan dan seterusnya. Nah, amal buruk bisa berupa berdurhaka kepada orang tua, bisa berzina, bisa berjudi dan demikian. Karena amal-amalnya itu banyak yang ditimbang di situ, maka disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis dengan redaksi jamak. Tapi pada hakikatnya timbangannya hanya ada satu saja, wallahu a'lamu bishawab. Bahkan Ibnu Athiyah rahimahullah taala mengatakan bahwa ini adalah ijma para ulama. Naam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, poin terakhir yang kita bahas pada kesempatan berbahagia ini adalah bahwa selain dua golongan tadi, selain golongan orang yang amal solehnya lebih banyak sehingga masuk surga, dan golongan orang yang amal buruknya lebih banyak sehingga masuk neraka, maka ada golongan ketiga yang biasa disebut sebagai ashabul a'raf. Orang-orang yang berada di atas a'raf. Mereka itu adalah orang-orang yang amal buruk dan amal kebaikannya sama, seimbang. Ketika ditimbang, amal buruknya banyak, tapi amal solehnya juga banyak, sehingga timbangannya itu tidak ada salah satu yang lebih berat. Seimbang. Nah, orang-orang seperti ini disebut sebagai ashabul a'raf. Itu diceritakan oleh Allah dalam surat
Al-A'raf dalam ayat ke-46, 47 dan sampai 49 kalau tidak salah. Nah, intinya begini, bahwa ada orang-orang yang ketika ditimbang amalnya oleh Allah ternyata berimbang antara amal soleh dan amal buruknya. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu diletakkan di tempat yang namanya A'raf. Apa itu A'raf? A'raf itu adalah sebuah tempat tinggi yang menutupi, yang menjadi pembatas antara neraka dengan surga. Para ulama ada yang mengatakannya sebagai sur. Sur itu pagar. Jadi ada pagar yang sangat-sangat tinggi menjadi pembatas antara surga dan neraka. Itulah A'raf. Jadi ashabul A'raf tadi, orang-orang itu diletakkan di atas A'raf, tidak di surga, tidak di neraka. Naam. Atau sebagian lagi mengatakan A'raf itu adalah seperti gunung. Nah, seperti gunung yang menjulang tinggi menjadi pemisah antara surga dan neraka. Intinya orang-orang seperti ini yang imbang kebaikan dan keburukannya diletakkan di atas A'raf oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diletakkan di sana sampai untuk selama-lamanya? Jawabannya tidak. Nah, disebutkan dalam surat Al-A'raf tadi, nanti bisa dilihat dan dibaca sendiri. Al-A'raf ayat 46 dan seterusnya, kurang lebih 4 atau 5 ayat begitu. Allah menceritakan bahwa ashabul A'raf ini dari tempat itu bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni neraka. Ketika mereka melihat penghuni surga, mereka sangat ingin sekali untuk masuk ke dalam surga. Mereka memohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga. Dan ketika mereka melihat ke ahli neraka, mereka bisa berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah agar tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Sehingga karena doa dan permintaan mereka itu, akhirnya Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada mereka, dan mereka pun akhirnya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti anggapan sebagian orang, karena ada orang yang beranggapan ashabul A'raf itu ya di situ sampai akhir, sampai untuk selama-lamanya. Mereka enggak di surga, mereka tidak di neraka. Ini kurang tepat. Nah, ashabul A'raf itu akhirnya nanti akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengatakan kalau berdoa kepada Allah itu, ada yang mengatakan begitu. Kalau berdoa kepada Allah, jangan hanya minta diselamatkan dari neraka. Kenapa? Karena kalau selamat dari neraka itu belum tentu masuk surga. Bisa jadi cuma ditempatkan di Al-A'raf saja. Ini anggapan tidak betul. Naam. Tempat kembali semua manusia itu hanya surga atau neraka saja. Kalau dia tidak di neraka berarti dia akan di surga. Baik langsung dimasukkan ke dalam surga ataupun sempat dulu ditempatkan di Al-A'raf tadi. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Naam. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini tentang surat Al-Qari'ah. Intinya di situ Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang huru-hara hari kiamat, tidak lain dan tidak bukan agar kita mengimani tentang hari kiamat dan kita membuktikan iman tersebut dengan kita memperbanyak bekal kita untuk nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Tidak lain dan tidak bukan bekal itu adalah bekal amal soleh, bekal ketakwaan kepada Allah. Naam. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri saya, untuk para jamaah sekalian. Dan atas sangat banyak kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.